Assalamualaikum, selamat datang kembali di Cerita Islami. Sebelum teman-teman menonton, jangan lupa channel ini di-subscribe dulu ya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kisah ini adalah kisah tentang Qabil dan Habil. Diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Tahir At-Tabari dalam tarikhnya menyebutkan bahwa Siti Hawa melahirkan 40 orang anak dengan 20 kali masa kehamilan, yang artinya setiap masa kehamilannya Siti Hawa melahirkan anak kembar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Ma'idah ayat 27-31. Dalam ayat ini dijelaskan tentang kedengkian serta marahnya Qabil atas diterimanya kurban Habil. Dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 27 yang artinya, "Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu seorang dari mereka berdua yaitu Habil diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima." Dalam setiap masa kehamilannya, Siti Hawa selalu melahirkan dua anak kembar, laki-laki dan perempuan. Qabil memiliki saudara kembar bernama Iklimah, sedangkan adiknya Habil memiliki saudara kembar bernama Labuda. Tidak terasa putra-putri Nabi Adam sudah besar dan menginjak usia dewasa. Maka atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam hendak menikahkan putra-putri anak kembarnya. Allah mensyariatkan kepada Nabi Adam agar menikahkan putranya dengan putri dari pasangan kembaran yang berbeda. Sesuai dengan syariat dan petunjuk Allah tersebut, Qabil pun akan dinikahkan dengan saudara kembar dari Habil, yaitu Labuda. Sedangkan Habil akan dinikahkan dengan saudara kembaran dari Qabil yang bernama Iklimah. Tetapi Qabil tidak terima akan hal itu, karena ia merasa bahwa Labuda tidak terlalu cantik dan ia ingin menikah dengan saudara kembarnya sendiri yang berparas cantik yang bernama Iklimah. Qabil pun terkena rayuan iblis yang membuatnya semakin tidak mau menikah dengan Labuda. Mengetahui hal itu, lalu Nabi Adam meminta Qabil dan Habil untuk melakukan suatu kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam berkata, "Barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan nikahkan ia dengan Iklimah." Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika dewasa, Qabil adalah seorang petani yang handal dalam bercocok tanam, dan sedangkan Habil adalah seseorang yang ahli dalam beternak.
dan tiba saatnya untuk mereka memberikan hasil kurban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil dan Qabil pun pergi menaiki bukit dan meletakkan kurban mereka masing-masing di atas bukit tersebut. Ketika memberikan hasil kurbannya, Habil mempersembahkan seekor kambing yang gemuk yang dimilikinya. Namun, Qabil hanya memberikan hasil pertaniannya dengan kualitas yang sangat buruk. Api besar pun menyambar domba milik Habil, yang artinya bahwa kurban milik Habil tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara api besar itu pun tidak menyambar ke kurban milik Qabil, yang artinya bahwa kurban milik Habil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun menyimpan domba milik Habil itu di surga selama 40 tahun. Kelak, domba itu akan diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih. Melihat kurbannya tidak tersentuh oleh api, Qabil pun menjadi sangat marah. Lalu ia pun berkata, "Aku benar-benar akan membunuhmu, agar kamu tidak menikahi saudara kembarku yang bernama Ikrimah." Qabil dihasut oleh iblis, hingga godaan iblis itu mampu mempengaruhi pikiran Qabil, dan sampai akhirnya nafsu dan amarah Qabil tidak terbendung sama sekali, hingga ia semakin berniat untuk membunuh adiknya Habil. Pada suatu hari, saat Habil sedang mengembala hewan ternaknya yang jauh dari pemukiman ayah dan ibunya, dan kesempatan itu pun diambil oleh Qabil untuk membunuh Habil. Qabil pun menghampiri Habil yang sedang mengembala hewan ternaknya, sehingga membuat Habil terkejut, dan Habil pun berkata, "Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Perkataan Qabil itu pun tercatat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Qabil pun mengambil batu dan memukulkannya ke kepala Habil, hingga Habil jatuh bersimpah darah. Melihat Habil yang sudah meninggal dunia, membuat iblis tertawa karena berhasil mempengaruhi Qabil. Ketika Qabil melihat saudaranya Habil sudah meninggal dunia, membuat Qabil bingung dan sedih. Ia tidak tahu harus dibawa kemana, sehingga membuatnya menangis dan air matanya turun bercucuran. Ketika Qabil sedang merasa sedih dan kebingungan, lalu Allah mendatangkan 2 ekor burung gagak. Lalu kedua burung gagak tersebut berebut untuk mematuk mayat Habil. Sehingga terjadilah pertarungan sengit antara 2 ekor burung gagak yang sedang memperebutkan mayat Habil, dan membuat salah satu dari burung gagak tersebut mati dalam pertarungan. Lalu burung gagak yang masih hidup itu menggali tanah dan menguburkan gagak yang telah mati dengan menariknya ke dalam tanah, lalu menimbunnya kembali dengan tanah. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah agar bagaimana cara Qabil untuk bisa menguburkan mayat saudaranya yang telah meninggal. Qabil pun berkata, "Oh, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah Qabil termasuk orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Peristiwa ini merupakan peristiwa kejahatan pertama yang terjadi di muka bumi.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Assalamualaikum.